warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kembali lagi bersama dengan kita pada pembahasan materi teori graf. Nah, sebelum teman-teman mengerjakan soal minggu kuis yang ada di Instagram, teman-teman bisa mengunjungi video pembahasan di video kali ini. Selamat menonton! Oke, di sini kita akan membahas 4 subbab. Yang pertama itu pengertian graf, yang kedua ada derajat graf, yang ketiga ada pewarnaan graf, dan yang keempat ada representasi graf matriks ketetanggaan. Graf adalah suatu diagram yang memuat informasi tertentu dan dilambangkan dengan suatu keterhubungan antar titik. Nah, graf ini digunakan untuk menggambarkan berbagai macam struktur yang ada, misalnya struktur organisasi, rute jalan, dan bagian alur pengambilan mata kuliah. Tujuannya untuk menggambarkan objek-objek agar lebih mudah dimengerti. Nah, suatu graf itu terdiri dari yang pertama ada himpunan simpul atau vertex dan dilambangkan dengan huruf V yang berhingga dan tidak kosong. Kemudian yang kedua yaitu ada himpunan sisi atau edge yang dilambangkan dengan E yang berhingga dan boleh kosong. Nah, untuk yang ketiga yaitu setiap sisi menghubungkan dua simpul. Nah, suatu graf itu dinyatakan dengan G sama dengan V, E, di mana simpul dinyatakan dengan titik dan sisi dinyatakan dengan suatu garis. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Dari gambar-gambar yang ada tersebut dari A sampai F, kita bisa mengelompokkannya berdasarkan nama-nama graf. Untuk graf yang tidak mempunyai sisi dinamakan dengan graf kosong atau disebut dengan null graf. Pada gambar tersebut, gambar F merupakan contoh graf kosong karena graf F ini tidak mempunyai sisi yang saling menghubungkan antar simpul. Kemudian ada juga yang disebut dengan graf sisi ganda yang merupakan graf yang memuat dua simpul yang dihubungkan lebih dari satu sisi. Sedangkan graf yang mempunyai simpul yang dihubungkan dengan lebih dari dua sisi dinamakan dengan multigraf. Nah, pada gambar C dan E itu merupakan contoh graf multigraf. Kemudian berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf itu dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama, graf yang sisinya tidak berarah dinamakan graf tidak berarah. Nah, pada gambar A, B, dan C merupakan graf tidak berarah. Kemudian yang kedua itu ada graf yang semua sisinya berarah disebut dengan graf berarah. Nah, pada gambar D dan E merupakan graf berarah. Nah, dalam pembahasan kali ini, jika hanya disebutkan graf saja, berarti yang dimaksud di sini adalah graf yang tidak berarah ya teman-teman. Kemudian, graf yang setiap simpulnya dihubungkan ke simpul yang lain disebut dengan graf lengkap. Nah, pada gambar B merupakan graf lengkap. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, graf G itu terdapat 7 simpul, yaitu ada V1, V2, V3, V4, V5, dan V6, serta V7. Dan ada 10 sisi, yaitu E1, E2, sampai dengan E10. Sisi pada graf G itu dinyatakan oleh, nah E1 itu berarti sisi 1 yang terhubung oleh V1 dan V5 atau titik 1 dan titik 5. Kemudian E2 itu terhubung oleh titik 1 dan titik 2. Kemudian E3 terhubung oleh titik 2 dan titik 6. E4 terhubung oleh titik 2 dan titik 3. E5 terhubung titik 3 dan titik 6. E6 itu terhubung dengan titik 3 dan 4, dan seterusnya. Sama halnya sampai dengan E10 atau sisi 10. Kemudian, sisi yang mempunyai simpul ujung sama dinamakan dengan sisi ganda atau parallel edge atau multiple edge. Nah, dari gambar tadi yang merupakan sisi ganda yaitu ada E8 dan juga E9. Lalu, jika suatu sisi itu menghubungkan simpul yang sama, maka sisi tersebut dinamakan gelang atau loop. Nah, dari gambar di atas yang menunjukkan gelang adalah E10.
Kemudian berdasarkan ada atau tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf itu digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama itu graf yang tidak mempunyai gelang atau sisi ganda. Nah, graf itu disebut dengan graf sederhana atau simple graph. Nah, dari gambar A, B, dan D di atas merupakan contoh graf sederhana. Kemudian yang kedua itu ada graf yang mempunyai gelang atau sisi ganda, dinamakan dengan graf tidak sederhana atau unsimple graph. Nah, gambar C dan E itu merupakan contoh graf yang tidak sederhana. Kemudian titik yang tidak mempunyai garis yang berhubungan dengannya disebut dengan titik tracing atau isolated point. Nah, dari gambar tadi yang merupakan titik tracing adalah V7. Oke, kita lanjut pada pembahasan kedua yaitu tentang derajat graf. Banyaknya simpul dalam graf itu disebut dengan order, dinyatakan dengan mutlak V. Lalu, banyaknya sisi dalam graf disebut dengan ukuran atau size yang dinyatakan dengan mutlak E. Nah, misalkan V itu adalah suatu simpul dalam graf, maka derajat suatu simpul V yang dinyatakan dengan dV adalah banyaknya sisi yang terhubung oleh simpul tersebut. Simpul yang merupakan gelang mempunyai derajat 2, sedangkan derajat total dari G adalah jumlah derajat semua simpul dalam graf tersebut. Jumlah derajat semua simpul suatu graf adalah 2 kali banyaknya sisi graf, karena setiap sisi itu dihitung 2 kali pada saat menentukan derajat suatu graf. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Nah, jumlah derajat setiap titik atau V itu dapat kita cari dengan menggunakan banyaknya sisi atau E yang menempel pada simpul atau titik tersebut. Contohnya, pada V1 itu derajatnya bernilai 2 karena terdapat sisi, yaitu sisi E1 dan E2 yang menempel pada V1. Kemudian untuk V2 ada 3 karena ada E2, E3, dan E4. Kemudian pada V3 ada 3, yaitu E4, E5, dan E6. Lalu pada V4 itu ada 4, yaitu E6, E7, E8, dan E9. Lalu pada V5 itu ada 5. Ada E1, kemudian E8, dan E9, dan juga E10. Namun karena E10 itu berbentuk gelang atau loop, dan tadi telah disebutkan bahwa loop itu dihitung 2 kali, maka derajatnya yang E10 itu terhitung 2 kali. Sehingga jumlah derajat pada V5 itu adalah 5. Kemudian V6 itu ada 3, yaitu E3, E5, dan E7. Sedangkan V7 itu ada 0 karena tidak ada sisi yang menempel pada V7. Nah, dari gambar dan pernyataan yang sudah kita kumpulkan, itu berlaku jika bahwa semua derajat ketika dijumlahkan hasilnya adalah 20. Yang mana 20 itu sama dengan 2 kali jumlah sisi pada graf tadi. Dan tadi jumlah sisinya itu 10. Berarti benar bahwa jumlah derajat pada suatu graf itu berarti 2 kali dari jumlah sisinya. Selanjutnya yaitu mengenai pewarnaan graf. Nah, pewarnaan graf ini memiliki 3 macam. Yang pertama ada pewarnaan simpul, lalu pewarnaan sisi, dan pewarnaan wilayah. Nah, di sini kita akan belajar lebih lanjut mengenai pewarnaan simpul. Nah, definisinya yaitu pewarnaan simpul adalah memberi warna pada setiap simpul-simpul di dalam graf. Sedemikian sehingga setiap simpul bertetangga tidak boleh memiliki warna yang sama. Dalam pewarnaan graf, biasanya ada istilah bilangan kromatik. Nah, bilangan kromatik adalah jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai simpul. Nah, biasanya bilangan kromatik ini disimbolkan dengan CG.
Nah, di mana suatu graf yang mempunyai bilangan kromatika, di mana K adalah konstanta, dilambangkan dengan G sama dengan K. Dalam perwarnaan suatu graf, kita bisa menggunakan beberapa algoritma. Nah, salah satunya yaitu menggunakan algoritma Wills-Powell. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita bisa mengurutkan simpul-simpul dari suatu graf dari derajat yang paling tinggi hingga derajat yang paling rendah. Yang kedua, gunakan satu warna untuk mewarnai suatu simpul pertama atau yang mempunyai derajat tertinggi, dan simpul-simpul lain dalam urutan yang berurut yang tidak bertetangga dengan simpul pertama tadi. Lalu yang ketiga, kita bisa mulai lagi dengan simpul derajat tertinggi berikutnya di dalam daftar terurut yang belum diwarnai, dan ulangi proses pewarnaan simpul dengan warna kedua. Lalu langkah yang keempat, ulangi penambahan warna-warna sampai semua simpul telah diwarnai. Setelah semua data simpul dan jumlah derajatnya terkumpul, kita bisa melakukan pewarnaan graf. Nah, di sini kita bisa mewarnai dari simpul yang memiliki derajat tertinggi. Nah, kita lihat di sini simpul yang memiliki derajat tertinggi yaitu ada V1 dan V5, di mana jumlah derajatnya yaitu 4. Nah, kita misalkan V1 ini kita beri warna A. Lalu V5 ternyata bertetanggaan dengan V1, maka warnanya tidak boleh sama dengan V1. Nah, misalkan kita V5 ini kita beri warna B. Nah, di sini sudah terdapat contoh soal di mana ada suatu graf dan kita diminta untuk mencari bilangan kromatik. Nah, langkah-langkahnya kita bisa mendata dari jumlah simpul dan jumlah derajatnya. Nah, di sini ada V1 dengan jumlah derajat 4 dan ada V2 dengan jumlah derajat 3, lalu ada V3 dengan jumlah derajat 2, lalu ada V4 dengan jumlah derajat 2, lalu ada V5 dengan jumlah derajat 4, lalu ada V6 dengan jumlah derajat 3. Lalu derajat selanjutnya yaitu derajat 3 yang dimiliki oleh V2 dan V6. Nah, di sini V2 ternyata bertetanggaan dengan V1, maka warnanya tidak boleh sama dengan V1. Tapi V2 ini berjauhan dengan V5, maka warnanya boleh sama. Nah, misalkan V2 ini kita beri warna B. Lalu untuk V6 ternyata bertetanggaan dengan V1 dan V5, maka warnanya tidak boleh A dan tidak boleh B. Kita bisa beri warna baru yaitu warna C. Lalu derajat selanjutnya yaitu derajat 2 yang dimiliki oleh V3 dan V4. Nah, di sini V3 ternyata bertetanggaan dengan V1 dan V5, maka warnanya tidak boleh A maupun B. Namun, dia boleh berwarna C karena tidak bertetanggaan dengan V6. Lalu untuk V4 itu ternyata bertetanggaan dengan V2 dan V5, maka V4 ini tidak boleh berwarna B. Nah, V4 ini bisa berwarna C maupun A karena tidak bertetanggaan dengan simpul yang berwarna tersebut. Nah, setelah kita mewarnai simpul pada graf, kita simpulkan bahwa simpul V1 memiliki warna A, V2 dan V5 berwarna B, lalu V3, V4, dan V6 berwarna C, di mana A, B, C ini melambangkan sebuah warna, sehingga paling sedikit dibutuhkan 3 warna berbeda untuk mewarnai graf G. Jadi kesimpulannya, G sama dengan 3. Materi selanjutnya yaitu representasi graf matriks ketetanggaan. Matriks ketetanggaan adalah representasi graf yang paling umum. Misalkan suatu graf memiliki suatu sisi dan simpul, atau graf G sama dengan P, E. Adalah graf dengan n simpul, di mana nilai n lebih dari sama dengan 1. Nah, bila matriks tersebut dinamakan AIJ, maka AIJ sama dengan 1 jika simpul I dan J bertetangga. Sebaliknya, AIJ akan bernilai 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Nah, dalam materi representasi graf matriks ketetanggaan ini terdapat 2 jenis graf, di mana ada graf berarah dan graf tidak berarah. Nah, untuk contoh yang pertama ini termasuk graf tidak berarah. Untuk menyatakan representasi graf matriksnya, kita bisa buat matriks
matriks 4x4. Representasi simpul 1 terhadap simpul 1 itu bernilai 0 dikarenakan tidak ada sisi yang menghubungkan. Lalu representasi dari simpul 1 terhadap simpul 2 itu bernilai 1 karena ada sisi yang menghubungkan. Lalu representasi simpul 1 terhadap simpul 3 itu juga bernilai 1 karena ada sisi yang menghubungkan. Sedangkan untuk representasi simpul 1 terhadap simpul 4 itu bernilai 0 karena tidak ada sisi yang menghubungkan. Nah, begitu juga seterusnya sampai representasi 4 simpul 4 terhadap simpul 4. Nah, selanjutnya untuk graf yang berarah, ini hampir sama dengan graf yang tidak berarah. Kita bisa membuat matriks 4x4 atau disesuaikan dengan jumlah simpulnya. Gimana nih penjelasan materi pada video kali ini? Pastinya seru kan? Semoga penjelasan pada video kali ini bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.